Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Egar, kenalin aku Seka Pertiwi. Kali ini episode pertama podcast Egar dimulai After Class. Hari ini, di mana setiap cerita punya makna, setiap pengalaman bisa jadi pelajaran, dan setiap obrolan bisa jadi inspirasi. Let's go! Hari ini kita akan mengobrol seputar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang mungkin sudah sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua calon siswa-siswi SMK Negeri 6 Garut. Dengan bintang tamu kita adalah Teh Marisa. Halo Teh Marisa. Teh Marisa ini adalah Ketua OSIS di SMK Negeri 6 Garut. Halo Teh Marisa. Halo Teh Seka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan juga tentunya sangat excited sekali nih bisa mengobrol di podcast pertama nih, After Class. Oke, terima kasih Teh Marisa sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Bolehlah kita kenalan dulu dengan Teh Marisa ini. Siapa sih Teh Marisa sebenarnya? Dan apa sih peran Teteh di kegiatan MPLS hari ini? Oke, hai warga Egar. Kenalin, nama aku Marisa Nur Hamida. Aku dari jurusan busana nih, sekarang aku kelas 12. Nah, aku juga tentunya Ketua OSIS di SMK Negeri 6 Garut ini. Peran aku di MPLS kali ini, aku sebagai penanggung jawab di Republik OSIS. Nah, juga mungkin sebagai arahan bagi anggota-anggota aku untuk menjadi kakak pembimbing di MPLS tahun ini. Kebetulan kita juga adalah salah satu pernah jadi peserta ya teman-teman. Jadi kita juga sudah banyak pengalamannya untuk bisa menjadi panitia. Nah, sebenarnya sebenarnya apa sih tujuan diadakannya MPLS ini? Oke, tujuan dari diadakan MPLS tahun ini yang pertama mungkin untuk kalian bisa mengenal lingkungan sekolah ya, dari judulnya saja masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, selain kalian mengenal lingkungan sekolah, kalian juga tentunya harus mengenal budaya-budaya sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut, dan tentunya nanti kalian juga harus mengenal guru, kakak kelas, adik kelas, ataupun tujuan diadakan MPLS ini adalah sebagai bentuk pengenalan lingkungan kalian ya, atau sebagai gerbang utama siswa SMP memasuki kehidupan SMK ya betul, gitu. Betul. Lalu juga setelah itu kalian nanti akan dikenalkan lingkungan sekolah, budaya-budaya sekolah, aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 6 Garut, dan juga kakak-kakak kelas, lalu juga ada guru-guru yang akan kalian kenal. Betul. Jadi perkenalan ya gitu ya Teh ya. Iya. Adik-adik juga pastinya kita akan membimbing ya, nanti ada panitia. Adik-adik jangan khawatir. Pasti akan dibimbing sama kita. Teh, kenapa sih siswa yang baru itu perlu mengikuti kegiatan MPLS ini? Oke, kegiatan MPLS ini seperti adaptasi lah gitu, dimana ketika kalian memasuki lingkungan baru dari masa SMP nih, dari kehidupan SMP ke kehidupan SMK, harus ada yang namanya adaptasi. Ketika kalian sudah bisa beradaptasi, ada yang namanya pengenalan lingkungan sekolah, maka kalian tidak akan kaget nih dengan apa kehidupan yang ada di SMK Negeri 6 Garut ini. Kalian bisa menyesuaikan dan juga membawa hal-hal positif yang ada di SMP ke SMK gitu. Soalnya bener-bener beda Teh, SMK sama SMP itu beda banget. Udah di fase dewasa loh kita. Nah, udah serius lah. Udah gitu. serius, bener-bener udah serius kayak. Nah Teh, kan pastinya ada persiapan nih ketika MPLS ini. Tentunya. Sebelum kita memulai kegiatan, sejak kapan sih Teh dimulai kegiatan MPLS ini? Oke, untuk persiapan karena ini kegiatan yang cukup gede ya, acara yang sangat-sangat besar gitu. Maka kita persiapan itu kakak pembimbing dimulai dari 1 bulan yang lalu tepatnya ya. Iya. Ketika orang lain libur, kita tidak teman-teman. Kita gak liburan, kita liburannya ke Egar. Ke Egar gitu saja. Nah, di sana kita sudah menyiapkan nih jadwal rapat nih kapan aja. Lalu juga ada menyusun panitia, menyusun tugas, dan bahkan panitia guru juga sudah menyusun rundown untuk kegiatan kalian. Sangat-sangat excited loh kita menyambut adik-adik semua, sangat-sangat. 1 bulan yang lalu ya kita udah mulai teman-teman. Ternyata cepet banget nih 1 bulan yang lalu. Udah ada berapa hamil lagi nih kita memasuki kegiatan. Gak sabar buat MPLS. bertemu kalian. Teh, nah pasti kan ketika persiapan ada tantangan. Apa sih tantangan yang kita panitia hadapi selama mau melaksanakan kegiatan ini? Kalau tantangan sih Teh Sekar ya cukup banyak banget. Tapi ternyata ada satu tantangan yang mungkin bisa jadiin pelajaran nih, yaitu mencocokkan nih jadwal antara, karena kan kita sebagai kakak pembimbing nih ada juga yang aktif eskul, ada aktif organisasi, sehingga untuk menyesuaikan jadwal rapat kita itu harus mencocokkan nih jadwal antara mereka latihan demos nih Teh Sekar, ada skill sedikit nih, nanti bakalan ada demo ekstrakurikuler, sehingga mereka harus latihan terus menerus berbarengan dengan jadwal rapat. Nah dari itu kita bisa mengetahui nih gimana cara kita mengatur waktu agar semuanya
semuanya bisa terpenuhi gitu. Iya, karena kita excited juga nanti ada demos Ada gitu sesuatu ya. lah. Ada sesuatu gitu untuk menyambut adik-adik semua. Betul sekali teh. Tantangan yang sering kita hadapi itu adalah waktu. Ada yang pengen liburan ke pantai Nah, kah gitu. Nah, apa sih apa yang membuat MPLS ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu teh? Karena MPLS kan sudah berlaksana dari tahun-tahun sebelumnya itu Nah, terlaksana iya, dari tahun emang. apa sih yang membedakannya dari tahun lalu dan sekarang gitu? Kalau pembeda sih sebenarnya ada di cara interaksi kita nih sebagai ketua pembimbing dan Betul, juga betul. panitia mungkin ya. Nah, aku pengen nih MPLS tahun ini bisa lebih mengajak para adik-adik MPLS agar lebih interaktif nih. Jadi kalian tidak hanya duduk mendengarkan lalu pulang, tetapi kalian bisa mencoba berarti public speaking, percaya diri, bahkan kerja sama tim dengan teman-teman satu kelas ya, Iya. atau biasa disebut satu gugus. Betul kayak guys, gitu. jangan sungkan, jangan malu, pokoknya mah harus ikuti kegiatan itu dengan seru gitu. Jadi sebenarnya yang jadi membedakan itu kalian sendiri juga ya kan, Nah, gitu. Nah teh, ada gak sih sedikit bocoran nih untuk kegiatan MPLS selama MPLS ini? Bocoran lah dikit gitu untuk Oke. adik-adik gitu yang udah penasaran dengan kegiatan MPLS. Buat kalian yang nonton pasti bakal bisa tahu nih ya. Yang nonton pasti harus Pasti nonton. tahu. Jadi ada bocoran nih nanti MPLS ini bakalan ada beberapa kegiatan. Tentunya pertama bakal ada materi-materi dari para pemateri nih juga ya. Lalu ada pengenalan lingkungan sekolah, ada pengenalan jurusan. Nah, nanti kalian bakal masuk ke jurusan masing-masing lalu juga bisa diperkenalkan nih dengan Wah. live masing-masing. Lalu setelah itu mungkin ada yang paling seru nih yaitu pengenalan ekstrakurikuler. Yang mungkin gitu. sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Waktu SMP juga mungkin ada, tapi pastinya berbeda Beda adik-adik gitu. banget. Terus gitu. mungkin adik-adik juga jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu ya kan. Apakah ketika kita masuk otomotif tiba-tiba bongkar motor gitu ketika Iya. pengenal MPLS? Enggak ya adik-adik. Tapi nanti akan lebih seru pastinya Nah, gitu. gitu. Teh kayak apa saja sih kan itu udah disebutkannya ada pemberian materi gitu ya Iya, daripada orang-orang ada. hebat gitu. Apa saja sih kira-kira tuh materinya boleh di-spill gitu kan ke kita Oke, dikit gitu. materi mungkin tidak akan di-spill semuanya karena Iya. nanti kalian jadi tidak akan penasaran nih. Yang pertama ada materi dari pengenalan lingkungan sekolah yaitu kebijakan dari Bapak Dedi ya Iya. sebagai Gubernur Jawa Barat tentang Dedi. Pancawalia gitu. Lalu juga ada ketahanan negara, ada PBAB dan pembarakan, ada Wiyata Mandala dan ada yang lain-lainnya. Nanti kalian tunggu aja ya Ya, waktu memang MPLS. harus ikuti dan selama materi ini teh harus disimak baik-baik ya kan. Iya. Ini tuh ilmu loh, gak sembarangan bisa menerima ilmu dari orang-orang hebat seperti Nah, yang gitu. nanti akan ada gitu. Selain mengenal sekolah teh, ada gak sih manfaat yang kita dapatkan selama masa pengenalan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Tentunya banyak banget nih manfaatnya ya. Selain kalian mengenal lingkungan sekolah, terus kalian juga mengenal budaya-budaya dan aturan, kalian juga pastinya akan dilatih nih skill komunikasi, Wah, betul skill sekali cara sih ya. bertanya nih kayak gimana ya. Terus juga kayak mungkin keluar dari zona nyaman ya istilahnya. Kalian tuh tiba-tiba harus buat ini, buat itu. Kayak ini ID card, ini kayak gini. Nah, itu juga membangun kreativitas, Nah, kemandirian membangun mereka, kerjasama tim, betul. kemandirian apalagi sekarang sudah SMK sudah tidak diantar oleh orang tua mungkin ya gitu. Udah kayak TK teman-temannya gitu. Nah gitu kan tadi pastinya banyak sekali ya manfaatnya. Kita juga dulu pernah jadi peserta loh adik-adik. Ya kan Nah. kita juga pasti menerima manfaatnya dan itu tuh gimana kita menyikapinya teman-teman gitu. Teh ada gak sih apa saja sih yang harus dipersiapkan nih sebelum nanti kita memulai MPLS pertama nih untuk adik-adik, apa sih yang harus disiapkan gitu? Kalau yang dipersiapkan sebenarnya banyak banget ya Oh, pasti teman-teman banyak semua banget gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah keadaan kalian sehat walafiat. Jadi Teteh harap jangan lupa untuk tidur tepat waktu, jangan begadang dan bangun pagi. Iya. Lalu juga adalah kesehatan mental nih. Betul. Karena betul. nanti di sana bakalan banyak sekali orang, banyak kakak kelas, guru-guru dari kalian dituntut untuk tidak diam saja gitu. Sehingga diharapkan kalian bisa aktif bertanya, bisa aktif komunikasi dengan Iya. teman-teman yang dari SMP-SMP-nya berbeda gitu. Iya, kan di sini kan di SMK gitu, di SMK kita itu kan banyak banget ya siswanya Banyak gitu. banget. Dan itu pun berbeda-beda. Kalian
bagi kita di sini tuh kita belajar beradaptasi. Nah, bahkan gitu. hampir 700 orang ya Iya, gitu. hampir 700 teman-teman siswa loh, seangkatan. teman-teman seangkatan. Ini Masya Allah sekali. Teh, bagaimana sih, kan kita pernah jadi peserta nih, Teteh juga pastinya pernah jadi peserta. Ada gak sih Teh tips biar gak gugup gitu, biar ikut MPLS teh kayak seneng aja, aku gak gugup Enjoy gitu, gitu. enjoy gitu. Oke, sebenarnya kalau tips ya, kayak kalian tuh jangan pernah malu buat nanya deh gitu lah. Kayak mending gak apa-apa, jangan nunggu ditanya sama orang lain. It's okay, Jangan jaga kita- image. Gak apa-apa malu-maluin, yang penting tetap jaga batas lah ya. Iya, ada batas. Gak apa-apa kita nanya duluan nih kayak Teh Sekar namanya siapa sih gitu. Terus kayak apa sih Teteh asalnya siapa dari gitu, mana dari mana gitu. It's okay banget, itu yang penting karena nanti tujuannya kalian bakalan punya teman baru. Kalau kalian diem aja nih ya, otomatis bakalan ngerasa minder, ngerasa ini aku di sini ngapain gitu, gak punya betul teman. banget sih. Tapi kalau kalian bisa punya teman, bisa ngajak ngobrol, bahkan kalian bisa bareng-bareng sama teman bikin trending TikTok ini gitu. Betul, Atau bikin apa sih yang JJ lagi tren tuh? Brazil. Nah, JJ Brazil. Di dance Brazil. Nah, teman-teman gitu juga, karena kita juga pernah ngalamin jadi kalian, kita juga pernah jadi peserta, pernah gugup juga pernah ya. gugup juga, tapi kita ada atasi dengan cara apa? Kita seru-seruan aja, kita bawa enjoy aja Nah, gitu. Asik, seru banget sih sumpah MPLS, kalian harus wajib ikutin. Terus apa sih Teh? Kan kita pernah ngikutin ya gitu. Kita pernah juga, hey teman-teman adik-adik, kita juga pernah jadi panitia loh tahun kemarin ya. Ini bukan pertama kali kita jadi panitia. BTW kita kelas 12. Kita kelas 12 lah. Nah, kira-kira apa sih yang sering dilakukan adik-adik MPLS, itu kesalahan yang harusnya dihindari lah gitu. Harusnya sebenarnya. Nah, itu menyangkut dengan obrolan kita yang awal-awal nih. Yang pertama itu jangan malu nanya loh adik-adik. Karena betul apa? banget Ketika sih. kalian sudah dikasih tugas, kalian tidak paham, kalian pulang dengan membawa tugas yang salah. Berat loh itu Teh, berat Nah, banget. udah mah dimarahin sama kakak-kakak nih, terus juga tugas tidak benar, malu Iya. sama teman-teman. Maka dari itu kita sediakan grup untuk kalian bertanya, kita sediakan ruangnya. Ruang. Nanti kita sediakan ruang untuk kalian bisa berkomunikasi, bisa bertanya. Maka dari itu Teteh harap adik-adik jangan pernah malu untuk bertanya, lebih Iya, baik betul, bertanya gitu dibanding kalian salah melakukan hal kayak gitu. Iya, terus kalian kan nanti juga ada grup nih, satu gugus ya, satu Nah, ada kelas satu gitu. gugus nih. Nah, kalian juga nanti di sana mulai mendekatkan diri dengan teman-teman yang di kelas, karena kalian akan 3 tahun di kelas tersebut. Di kelas yang gitu. sama, tidak seperti SMP Iya, yang 3 SMP kan berbeda-pindah. Nah, kalau SMK tuh 3 tahun guys di sana bareng-bareng. Maka dari itu kesan pertama juga harus excited, harus seru, enjoy gitu. Teh, kira-kira agar cepat beradaptasi, kita harus gimana sih gitu buat adik-adik semua biar cepat beradaptasi, kita teh kayak enak lah gitu, agar tuh ternyata gini gitu. Oke, agar cepat beradaptasi, yang pertama kalian tentunya harus ikut MPLS. Wajib. Bahkan dari pra-nya aja harus ikut nih. Gimana cara kalian adaptasi kalau kalian aja gak kenal nih sama lingkungan sekolah kalian sendiri gitu. Terus nih adaptasi sama apa lagi nih Teh? Ada sama temen kah? Sama guru? Betul, sama guru-guru juga, nanti ada guru-guru juga Nah, loh. bisa kalian bertanya, Ibu ini tuh kayak ini jurusan apa Ibu? Oke, guru-guru justru lebih senang kalian bertanya dibanding Asik, kalian betul, diam-diam betul. aja gitu. Dan yang paling penting sih kalian harus berani aja gitu. Jangan Berani. jangan malu, jangan takut. Jangan takut salah Iya, gitu. Terus kayak Teh, aku mah di kelasnya sendiri karena teman-teman SMP aku nggak diejar gitu. Ya kalian kan nanti sama-sama. Justru itu yang Iya, paling betul pentingnya banget tuh, sih kata kalian aku. bisa kenal orang-orang lain di berbagai, atau istilahnya lah relasi kalian makin luas nih. Nah betul, gitu. jadi kita tuh bakal bertemu teman-teman baru yang 3 tahun itu akan bersama. Bisa jadi kalian di sana jadi best friend forever Nah, gitu. bahkan kalian bisa kenal nih sama orang-orang yang jauh mungkin dari Egar, kayak orang Malangbong. Oke lah, Iya gitu. jauh. Aku tinggalnya di sini, tapi teman aku di sini. Nanti kita main ke sana, kerja Nah, kelompok di gitu. sana. Betul. Jadi yang pertama itu ketika MPLS itu harus memulai biar nantinya terus dan enjoy gitu. Bawa kalem aja. aja sih. Teh, kan ini beradaptasi di lingkungan nih. Kira-kira apa sih harapan Teteh juga nih dari seluruh panitia untuk adik-adik peserta MPLS tahun ini? Ada harapan nggak sih Teh? Gitu? Banyak sih harapan kita ya pasti Allah, banyak banget banget. nih. Selain dari Teteh, pasti harapan dari orang tua juga banyak banget ya.
harapan teteh yang pertama itu yang pastinya kalian selama ada di MPLS ini mungkin harus bisa beradaptasi dulu ya. Yang betul. pertama itu paling penting di kalian beradaptasi dengan lingkungan di SMA Negeri 6 Garut ini. Lalu juga teteh berharap kalian tetap mematuhi aturan, tidak hanya ketika MPLS saja, tapi betul sih, ketika itu yang selama paling kalian penting. masih menjadi siswa nih di EGAR, kalian harus tetap mematuhi aturan yang ada. Nah, lalu juga teteh harap 3 tahun ini merupakan 3 tahun yang tidak sia-sia, yaitu dengan perjuangan kalian dan juga mungkin nanti di akhir ada nilai ijazah. Semoga semuanya nilainya tinggi-tinggi dan berharap mendapatkan kesuksesan lah gitu di betul. depan nanti. Dan jangan lupa ikut organisasi atau ikut eskul, eskul, wajib. Bakat minat kalian ada di betul, sana betul. gitu. Kata aku sih harus menggali dari sekarang. Bukan SMK tuh kan emang kita fokusnya ke kejuruannya. Tapi sebagai tambah nih tambahan topping ya Allah sih bener tambahan banget, nilai tambahnya plus banget kalau topping kita buat otak iya kalian betul ya. ikut eskul, ikut organisasi tuh bermanfaat kalau menurut kita ya, kalau menurut Kita yang sudah berpengalaman ini mungkin betul. mengajak kalian juga. Iya gitu, jangan sia-siakan aja. Dan itu cari passion kalian, jangan hanya di semua, tapi cari passion aja. Aku nyamannya di sini, aku nyamannya di sini. Ya Teh Marisa Oke, betul. jangan jangan ikuti banyak, tapi ternyata kalian sendiri terpaksa terpaksa. gitu. Cari dulu nih bakat minat kalian. Nah, nanti kan ada pengenalan ekstrakurikuler ya adik-adik. Nah, nanti kalian bisa melihat nih, oh ternyata bakat aku ada di futsal teh. Silakan join ke eskul futsal. Nanti bakalan gitu. ketemu sama Kang Alfian tentunya Betul ya. Tahu gak sih Kak Alfian nanti dibocor ya. Terus Teh gini kan ketika masa pengenalan ke sekolah juga nanti kita ada demonstrasi Teh. Nah di sana kita sebenarnya bisa mengenal loh. Aku cocoknya di sini ya kan betul. Nah itu tujuan dari demonstrasi itu buat itu. Kita sepil aja tapi ya pasti berbeda sih, pasti kayak kalian nggak bakal nyangka ini demosnya gini gitu. Pasti ada kegiatan. Pasti di setiap sekolah juga ada ya kan teman-teman semua, adik-adik semua. Nah kira-kira Teh kan tadi udah ada harapan nih. Teh bolehlah kasih pesan-pesan untuk adik-adik semua yang akan menjadi bagian keluarga kita loh. Kayak seneng banget menyambut adik-adik lagi ya. Adik kedua tentunya. Adik kedua pastinya. Ada gak sih Teh pesannya khusus? Oke, Teteh ucapin dulu selamat datang ya kepada seluruh adik-adik MPLS. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 6 Garut. Nah, pesan untuk kalian nih, jangan pernah membuang-buang waktu ya selama 3 tahun ini. Silakan kalian gali potensi kalian masing-masing. Lalu juga mungkin bagi anak-anak yang suka main motor gitu boleh masuk ke teknik otomotif, belajar bongkar motor ya, belajar dari obeng apa baut gitu ya. It's okay. Nah, lalu juga Teteh harap kalian nanti selama bersekolah di sini mendapatkan pengalaman yang berkesan dengan teman-teman, dengan bestie-bestie tentunya ya. Dan juga mendapatkan penghargaan-penghargaan boleh untuk memperbaiki nih ya kualitas SMK Negeri 6 Garut gitu dengan prestasi-prestasi. Iya, nah gitu. teman-teman semua, adik-adik semua di sini juga di SMK Negeri banyak sekali alumni yang sudah sangat luar biasa ya. Ada yang tadi yang kemarin kayak Teh Mutia yang ke negara Korea gitu untuk pertukaran pelajar. Pastinya di sini banyak-banyak orang hebat. Dan mungkin adik-adik adalah calonnya gitu. Salah satunya yang akan menjadi. Teh mungkin untuk episode pertama podcast kita hari ini cukup sekian saja. Sudah habis. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol terus. Adik-adik semua jangan sungkan untuk sing bertanya. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab oleh Teh Marisa, oleh Teh Sekar juga oleh Teteh, boleh nanti di kolom komentar aja bertanya ya, jangan sungkan juga. Terus bertanya aja. Tapi pertanyaan dengan yang sopan ya Teh Marisa ya. Tentunya. Menggambarkan warga EGAR yang sopan santun, ramah gitu, senyum juga selalu ada gitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk episode pertama Aptrocast. Mungkin cukup untuk sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk di like, comment, dan terus pantengin akun Instagram kita. Ada TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Terima kasih. See you after class.